Ya, sahabat, untuk program Sidoarjo Kota UMKM pagi hari ini kita nanti akan berbincang dengan tamu kita yang pagi ini sudah hadir di studio Suara Sidoarjo, sahabat, dari UMKM Kecamatan Wonoayu. Yang sudah hadir di studio ada Ibu Ruhmiasi, dengan beliau ini punya usaha Asih Coko, sahabat. Ya, untuk usahanya halwa cok. Seperti apa? Yuk kita ngobrol bareng dengan narasumber kita pagi hari ini, Ibu Ruhmiasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali ya pagi ini bisa silaturahmi dengan Bu Ruhmiasi yang jauh-jauh datang dari Wonoayu nih ya ke studio ya. Oke, nanti insya Allah juga akan ada Mas Didit ya yang juga akan menemani tapi belum hadir. Mudah-mudahan pagi ini juga bisa gabung dengan kita supaya semakin banyak lagi ilmunya, sharingnya juga untuk kita semua pagi ini. Nah, sebelum kita ngomong tentang usaha ini, usahanya adalah Asih Coko gitu ya, Bu? Maksudnya apa sih Asih Coko? Itu brand saya. Oh, nama brandnya ya. Brand saya. Usahanya, nama usahanya Halwa Cok. Iya. Halwa Cok itu apa, Bu? Halwa cok itu kan berasal dari kata Arab, halwa yang artinya manis. Oh, oke. Artinya manis, coklat manis gitu maksudnya. Oh, oke. Jadi usaha coklat gitu ya, Bu ya? Iya. Sudah berapa lama usahanya, Bu Ruhmiasi? Saya panggilnya siapa sih? Asih aja. Oh, Bu Asih. Ya, oke. Oke. Jadi sudah berapa lama nih, Bu? Saya sudah buka usaha selama 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun ya? Lama dong, Bu. Kayak saya di Suara Sidoarjo juga udah 4 tahun. Oke. Nah, ini usaha memang dari awal memiliki atau punya usaha ini di bidang kuliner dan memang coklat, atau sempat ada kisahnya dulu gitu, Bu, sebelum memantapkan ini? Ada kisahnya, Bu. Jadi sebelumnya juga memang sudah punya usaha atau gimana? Enggak, ini mula-mulanya itu dari entrepreneurship, dari skripsi. Oh, dari skripsi, oke. Pengerjaan skripsi dulu gitu. Nah, itu temanya untuk temanya skripsi? dari tentang coklat juga. Saya mengambil tema coklat, terus entrepreneurnya juga saya jualan coklat juga gitu. Bermulanya dari situ, terus saya jadikan usaha sampai sekarang. Oke, tapi sejak awal ini memang bikin sendiri ya? Atau sempat jadi reseller dulu gitu? Enggak, bikin sendiri dari awal, semuanya dari awal. Oke, baik. Berarti memang dari awal itu memang kuliner, karena memang pengerjaan skripsi dan juga entrepreneurnya di kuliner ini tadi, di coklat gitu ya. Oke. Nah, terus berangkat dari sebuah usaha dari entrepreneur dan ataupun itu kisah dari pengerjaan skripsi gitu, Bu. Nah, lantas memulai langkah awal memulai bisnis ini seperti apa? Mulainya itu ya saya belajar otodidak. Belajar otodidak dari YouTube juga. Gimana sih cara mengolah coklat dengan baik gitu. Mula-mulanya sih ya saya nggak tahu tentang coklat ya. Suka aja makannya ya, Bu, sama kayak saya. Setiap Idul Fitri saya bikin coklat kacang gitu. Oke. Setahun sekali bikin gitu ya. Terus jadi saya belajar tentang coklat itu tadi. Oke. Dikreasikan lagi gitu ya, Bu. Oke. Nah, dari usaha ini selama ini untuk penjualannya sudah kemana saja, Bu? Penjualannya saya by online saja. Jadi menerima orderan saja. Kalau ada orderan masuk saya bikin, tidak stok. Nggak stok ya, cuman by order berarti ya. By order aja. Oke. Nah, tapi ngomongin tentang coklat ini kan agak susah mungkin ya, Bu, dalam sisi penyimpanan terutama ya. Iya, untuk penyimpanan ini kan harusnya di suhu ruangan bisa, suhu berasin juga bisa, cuma tahannya mungkin sampai 3 bulan aja gitu. Oh, sampai 3 bulan ya, Bu? 3 bulan. Oke, nggak bisa lama-lama ya. Bisa. Nah, baik. Nah, dari penjualan online itu sudah paling jauh pernah kirim kemana nih, Bu, untuk paling jauh coklatnya? Saya pernah kirim ke Malaysia juga pernah. Oh, pernah? Pernah. Oke. Terus itu sudah bergabung dengan dinas koperasi kah untuk bisa melakukan? Saat itu belum. Belum ya, tapi sudah bisa kirim sampai Malaysia ya, Bu? Bisa. Wah, keren. Iya, dengan kapasitas berapa banyak waktu itu ke Malaysia? Itu
Cuma ini aja Bu, 1 box itu aja untuk gift gitu. Oh gitu, oke. Dan itu sampai sana juga masih bagus? Alhamdulillah masih bagus, karena untuk pengiriman kita ada safety box-nya. Oke, baik. Ya, nah kalau dari pesanan sendiri Bu Asih, pernah sampai berapa banyak sih coklat yang dalam 1 hari gitu dikerjakan? Dalam 1 hari saya bisa, dulu kalau rame-ramenya itu kan Ramadan ya, pas Ramadan itu bisa sampai 25 kilo. Oh, 25 kilo. Oke, baik. Iya. Tapi itu kan musiman jadinya ya, kalau lebaran ya. Tapi selepas lebaran terus gimana? Inovasi apa yang dilakukan oleh Bu Asih sendiri untuk memasarkan produknya? Saya bikin box sendiri. Terus apa itu namanya? Bentuk-bentuk yang lucu-lucu gitu aja. Oke. Itu untuk pesanannya dari customer ya? Iya. Oke. Ya, baik. Dan sahabat, ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Bu Asih, nanti saya juga akan undang ada Mas Didit ya kayaknya nih ya, yang udah datang ya. Sambil menantikan untuk Mas Didit bergabung dengan kita, saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokok iku kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter.
Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Ya sahabat, kalau Anda pengen wajah cerah dan glowing tapi nggak bikin kantong kering, yuk ke Ella Skincare. Anda bisa dapatkan diskon 50% ya untuk semua jenis treatment seperti Korean Bright Toning, Acne Cure Treatment, juga ada DNA Salmon Skin Booster dan IPL. Juga masih banyak lagi syarat dan ketentuan berlaku. Yuk rasakan pengalaman treatment nyaman dengan staf yang ramah, memberikan hasil nyata dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah BPOM. Ella Skincare ada di Jalan Ahmad Yani nomor 40, Kelurahan Sido Kumpul, Sidoarjo. Untuk reservasi bisa hubungi di 0812 3688 1384. Ella Skincare merawat, semua bisa bersih berkilau. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Sidoarjo Kota UMKM, dan pagi ini kita masih berbincang dengan narasumber kita dari UMKM Wonoayu. Kalau tadi sudah berbincang dengan Ibu Asi, waktunya saya menyapa dulu ada Mas Didit Indra Dwi Payana yang sudah hadir di studio. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Waduh, suaranya nih ya, suara-suara penyiar radio sebetulnya ini. Boleh loh jadikan set job ini. Oke, Mas Didit ini punya usaha Black Sword ID ya. Ini ya, usaha di bidang apa sih sebetulnya? Di bidang konveksi dan sablon. Konveksi dan sablon ya. Oke, sudah berapa lama? Ini berdiri di tahun 2015. 2015 ya, udah cukup lama banget ya. Lumayan itu lama. sempat ini nggak sih, sempat up and down gitu nggak sih, atau sempat ditinggalkan beralih ke kuliner mungkin gitu? Iya, biasanya gitu kan, kita lihat yang prospek yang mana kita jalani. Cuma alhamdulillah di bisnis ini ya memang ada naik turunnya dinamika, cuman tetap kita konsisten aja. Oke, baik. Jadi tetap fight ya meskipun kondisi pandemi gini ya. Benar. Oke. Baik, nah Mas Didit, ini kalau dari Mas Didit sendiri kenapa kok pilih usaha untuk konveksi ini dan sablon ini, kenapa Mas? Ya basicnya kita manusia kan pasti punya 3 sandang pangan papan ya. Iya. Sandang pangan dan papan lah. Ini kenapa sablon ya, memang karena manusia pasti butuh pakaian. Apalagi di era yang digital ini kita semua butuh advertising. Jadi sablon bukan hanya untuk fashion tapi juga untuk kebutuhan promosi gitu. Karena kita melihat Sidoarjo ini kota UMKM, ya pastinya kita juga ingin mengembangkan itu dan membantu teman-teman untuk berpromosi. Itu basicnya di situ. Oke, jadi menyeimbangkan ya. Kalau sudah banyak yang kuliner, pangannya, ya, benar. Sandangnya juga harus seimbang juga harus ada. Harusnya ya. Oke, baik. Nah, ini kalau dari Mas Didit sendiri dari awal untuk menjalankan usaha ini memang sudah punya bakat terus atau seperti apa sih, atau belajar dulu pelan-pelan, dan peranan dari Dinas Koperasi dalam usaha Mas Didit ini seperti apa? Yang pasti banyak, terutama di seminar ya. Kan pelatihan dan seminar itu sangat-sangat bermanfaat juga.
Yang kedua emang saya suka dari dulu cari literasi, jadi memang dari online sekarang udah sangat membantu, apalagi dari YouTube ya. Iya. Jadi memang kita dari online dulu, habis itu kita tambah dengan seminar pasti lebih baik. Gitu. Oke, dan semakin berkembang gitu semakin ya. berkembang, insya Allah. Oke. Nah, sama dong dengan Bu Asih tadi juga Oh, gitu. akhirnya dari YouTube dikembangkan YouTuber ya? sendiri Oh, gitu ya iya. kan. Jadi punya sesuatu yang khas dari produknya masing-masing gitu kan ya. Oke, nah Mas Didit kalau dari usaha usaha Black Sword ID ini gitu ya. Nah tentu ini ada beberapa yang namanya usaha itu kan pasti ada perizinan dan lain sebagainya. Betul. Kalau di bidang konveksi seperti ini tuh apakah juga ada seperti perizinan gitu? Iya, sebenarnya kita harus punya branding sih. Jadi kita harus mendaftarkan merek dan sebagainya. Iya. Tapi untuk memang Black Sword ini dari awal kita yang kita jangkau adalah reseller. Jadi kita nggak mau branding diri, kita bikin produk untuk dijual ke reseller. Lah reseller ini yang nantinya memang memakai brandingnya mereka sendiri-sendiri. Jadi kita memposisikan sebagai produsen, bukan sebagai seorang seller. Jadi kita bantu orang-orang yang pengen punya produk, kita bantu bikinkan kaos atau branding. Nanti mereka yang akan membranding diri mereka sendiri. Gitu. Oke. Ya, tapi kalau untuk branding dari kayak baju seperti ini nih tidak ada izin-izin yang khusus ya sebetulnya ya, hanya branding aja. Branding ya. Untuk penetapan merek itu aja ya. Iya, berarti penetapan ya? merek betul. Oke, baik. Beda dengan Bu Asih yang memilih Makanan, bidang kuliner ya, Bu. Kalau Cokonya sendiri ini dari Asih Coko ini sudah punya usaha untuk legalitasnya, Bu? Ini masih NIB aja. NIB ya, jadi pengurusan ya? Iya, masih pengurusan. Dan apakah itu juga dibantu oleh Dinas Koperasi, Bu? Iya, dibantu sama teman-teman juga nanti. Oke. Barengan gitu. Oke, jadi apakah sulit atau tidak sih Bu untuk pengurusan itu sebetulnya? Insya Allah tidak. Tidak ya? Persyaratan untuk pengurusan izinnya juga mudah ya? Juga, iya. Oke, baik. Nah, Mas Didit, kalau dari usahanya kan ini kan lebih enak ya, kalau di bidang kuliner kan ada produk makanan itu kan pasti ada masa berlakunya nih, ada expirednya. Nah, tapi kalau untuk fashion seperti ini kan nggak ada masa berlakunya tuh, Mas. Nah ini iya sebenarnya bisnis juga kan sama sinawang ya, Mas. Tapi jadi kita lihat itu berkaitan model kali ya, Mas ya. Iya, jadi memang model bahkan bisa setiap bulan ganti ya. Jadi ketika yang booming hari ini apa kita produksi, cuma belum tentu di bulan depan nanti bakal booming. Jadi memang kita harus bisa pinter-pinter memanajemen itu. Jadi lebih cepet dong ya untuk mengikuti tren gitu fashion ya. Trending ya. Apalagi kalau menurut saya di Sidoarjo ini kita masih ngiblatnya ke Bandung sama Jakarta. Gitu. Jadi di Jakarta udah booming, kita baru booming lagi di beberapa bulan kemudian udah nggak ada lagi kan gitu. Jadi emang perputarannya sangat-sangat cepet banget ya. Oke. Nah terus kalau menghadapi kondisi yang seperti itu apa nih yang dilakukan oleh Mas Didit sendiri? Yang pasti kita harus memanage jumlah stok kita ya. Jadi memang kita nggak bisa produksi terlalu banyak juga nggak bisa terlalu sedikit. Kalau emang kita terlalu sedikit pasti pasarnya kan pasti kurang. Jadi ya memang kita lihat dari pengalamannya dulu-dulu, oh ternyata branding A ini kita bisa sekitar 1 bulan, ya udah. Jadi cuman kita masalah jumlah aja. Ya hampir sama mungkin dengan kuliner kan kita produksi seharinya berapa kan gitu. By order nggak sih sebetulnya? By order. By order juga sama ya, Bu Asih tadi juga by order. Oke, itu meminimalisir kerugian juga berarti ya. Resiko juga. Resiko. Oke, baik. Nah pernah sampai berarti tadi disebutkan ada reseller. Ada berapa reseller berarti udah yang? Kurang lebih untuk selama ini masih sekitar 25-an lah. Udah banyak banget masih katanya ya. Berarti memang harus begitu ya. Targetnya biar lebih besar lagi ya. Masih 25 gitu. Itu tersebar di Sidoarjo aja atau tersebar di kota-kota lain? Yang paling jauh di daerah Mojokerto. Paling jauh di Mojokerto. Oke. Dari berarti semuanya di Sidoarjo? Kebanyakan Surabaya? Di daerah area Wonoayu malahan. Dari sekitar Wonoayu lebih ke arah Krian daripada ke arah Sidoarjo. Ada di Sidoarjo cuman nggak banyak. Oke. Berarti Wonoayu Krian sana yang paling banyak ya. Oke. Nah untuk order sendiri itu sampai berapa banyak sih Mas pernah terima pesanannya? Pokoknya maksimalnya kita per hari adalah memproduksi 40 kaos. Maksimal per harinya 40 kaos. Jadi memang kalau kita ada order berapa ratus gitu ya bisa kita proses per harinya 40 dikalikan berapa jumlahnya. Seperti itu. Dengan jumlah karyawan? Jumlah karyawan sebelumnya sementara ini ada 2. Untuk yang standby di toko ada 3.
Oh oke, baik. Ya. Jadi memang sudah ada karyawan sih, tapi menyesuaikan kapasitas kemampuan pengerjaannya 40 Betul, ya. Oke, baik. Memang susah ya Mas untuk pengerjaannya. Kalau kita mau cepet sebenarnya bisa, cuma kan pasti berhubungan dengan kualitas. Jadi kita mau ngejar cepatnya, tapi kualitasnya pasti nggak semaksimal ketika kita ngerjaannya dengan presisi dan detail gitu. Jadi saya memutuskan memang dengan karyawan yang ada dan kebutuhannya ya memang 40 hari maksimalnya segitu. Kita mau paksakan juga bisa sebenarnya, karena ada beberapa reseller yang memang ya aku minta cepet, yo nggak apa-apa, oke. Cuma dari awal dibilangin, Mas kalau cepet jangan minta bagus ya, gitu kalau. Oke. Jadi pasti ada resikonya benar, gitu ya. Benar. Nah Mas, ini kalau dari bahan baku sendiri susah nggak sih carinya? Untuk pas pandemi kemarin sempat terkendala di logistik Mbak ya, memang kan kita ambilnya dari Bandung. Oh langsung ya? Langsung dari Apanya Bandung. Itu kaosnya? Untuk segala macam kain malah. Oh kain juga ya? Jadi kan itu bentuk kain kita proses baru kita jahit. Lah pas kita ngambil kainnya dari logistik di Bandung itu emang ada yang sampai 1 bulan nggak buka kemarin. Jadi tokonya buka, logistiknya ya nggak boleh. Pas di Bandungnya boleh, masuk ke sininya ya nggak boleh. Jadi bergantian aja gitu. Alhamdulillah di 2020 awal memang itu titik baliknya kita semuanya lancar gitu. Walaupun agak telat pengiriman tapi udah ada perizinan dan bisa gitu. Nah, makanya kemarin ketika ada surat edaran lagi ini kita waduh apa kayak kemarin lagi gitu. Boleh lagi kayak zaman kemarin itu. Aduh, itu khawatir ya. Dampaknya kemana-mana memang. Iya. Oke. Kalau Bu Asi sendiri Bu, untuk bahan baku dari pembuatan Joko itu susah nggak? Atau didapatkan di Sidoarjo aja atau ada yang ambil dari luar kota? Alhamdulillah ini saya ordernya di Sidoarjo. Oh, oke. Karena tadi kan ada inovasi juga ya dari coklat itu dibuat bentuk-bentuk gitu aja atau juga ada dibuat kayak mungkin dipadukan dengan rasa-rasa lain gitu. Ya, inovasi saya ini ada rasa-rasa juga dan untuk feelingnya juga bikin sendiri gitu. Oh, feeling ada isinya. Oke, dari apa saja Bu untuk pembuatan itu ya? Yang pastinya bahan bakunya dark choco ya. Oh iya. Dark choco sama ini saya campurkan dengan coffee choco. Oh, penasaran pastinya seperti apa sahabat ya. Nanti kita akan tengok deh produk usahanya dari Bu Asi dan juga Mas Didit. Nah, tapi ngomongin tentang sejauh ini setelah bergabung dengan Dinas Koperasi dan UMKM begitu, yang paling dirasakan begitu, apa sih benefit bagi usaha yang dijalankan Mas Didit dulu deh, silakan. Yang jelas kita dapat vibe ya. Kita berusaha kan pasti ada kalanya kita down, ada kalanya kita semangat gitu. Lah salah satu kenapa kita join di sini tuh emang kita join dengan orang-orang yang vibe-nya semua positif, ingin usaha kan gitu. Jadi ketika kita kumpul-kumpul yang dibahas pasti usaha. Jadi yang pertama itu pasti saya yang cari itu vibe-nya dulu lah. Kita harus kalau mau saya kumpulnya sama orang yang usaha kan. Yang kedua memang perizinan sih. Kebanyakan memang di situ isinya adalah perizinan dan pelatihan. Itu yang nggak didapat dari forum-forum yang lain mungkin ya. Apalagi Sidoarjo ini kan sembonya kota UMKM. Jadi apa yang terbaik dari Sidoarjo ya UMKM-nya kan seperti itu. Nah, ngomongin tentang perizinan terkait dengan support dari Dinas Koperasi sendiri kan kalau sekarang melihat Bupati kita yang sekarang pun juga Gus Musnur fokus kepada UMKM dan memberikan peluang untuk ekspor begitu kan. Lebih membuka begitu peluang ekspornya. Nah, ini gimana kalau menurut Mas Didit sendiri? Ya alhamdulillah, karena memang kendala dari semua UMKM adalah marketing ya. Jadi kita nggak punya wadah yang jelas sebenarnya. Kita udah punya produk, tapi kita nggak tahu cara marketingnya gimana. Lah kemarin memang dari Gus Musnur ini programnya bagus-bagus ya, terutama yang komoditas ekspor. Dan sebenarnya kan ada lagi yang masalah permodalan gitu ya, yang kemarin tersinggung di BPR Arta itu ya. Lah cuman yang menurut saya paling bermanfaat memang di marketingnya. Jadi ketika ada komoditas ekspor ya kita harapannya nanti kita punya produk yang ori, kita bisa jual sampai luar negeri kan gitu. Kalau selama ini dari Blacksword pernah kirim kemana aja? Kalau Blacksword online ya, yang terakhir kemarin ini produk kaos ya. Produk kaos kemarin paling jauh di Papua. Iya, Papua. Oh, dengan berapa banyak tuh? Udah banyak sekitar 12-an sih. 12 base ya. Jadi ini mungkin dari reseller, tapi mereka kita dropshipper. Jadi mereka minta langsung kirim di Papua. Tapi resellernya memang orang sini, tapi mereka kirimnya minta ke Papua. Wow, itu untuk apa? Maksudnya untuk biasanya kalau kaos-kaos gitu apa ya? Partai politik, keluarga yang di atau Papua apa? kemarin itu pelatihan kayak kader PKK seperti itu. Kader PKK. Posyandu atau apa gitu? Posyandu sih. Posyandu di Kampung Melin Megikar.
Jadi kita kemarin kita desain Melin Magikarp ditulis melingkar gitu. Karena bukan bahasanya kita ya. Orangnya komplain, Mas bukan melingkar. Oh ya Allah, itu yang Melin Magikarp ternyata. Ternyata itu kampung di sana. Nah, dan itu juga apa? Kan terkait dengan ukuran gitu, Mas. Itu gimana terus? Ukurannya seperti apa? Jadi untuk memastikan ini mau pesan kaos dengan berbagai ukuran size-nya. Iya. Jadi ada lingkar dada dan lingkar tinggi kan. Jadi kita kirim setelah orang pesan online itu kita kirim tabelnya dulu. Jadi mereka bisa mengkira-kira sendiri. Oh lingkar dadaku segini, berarti lingkar tinggi segini ya berarti ukurannya ini. Tapi kita selalu menyarankan mending lebih besar daripada kekecilan. Kalau kebesaran kita bisa meremak sendiri. Cuman kalau udah kekecilan ini susah. Oke, baik. Iya, kalau Bu Asi sendiri gimana Bu? Dari pengalamannya tadi kan udah ngobrol sih sebetulnya ya, pengiriman paling jauh pernah ke Malaysia loh. Wah, keren banget. Oke, nah ini kalau Bu Asi sendiri dari Dinas Koperasi sendiri apa yang dirasakan nih sejauh ini? Karena kan kalau ngomongin tentang usaha itu kan juga ada brand, logo dan lain sebagainya. Itu pernah nggak sih menemukan yang ternyata ada yang punya produk yang sama, terus apa yang dilakukan gitu terus? Iya, sempat begitu kan. Teman-teman saya juga ada yang jualan coklat juga. Oh ternyata ini jualan coklat juga. Wah nemu pesaing baru nih. Terus gimana Bu? Gitu. Terus saya ini berteman saja, terus sharing-sharing. Coklatmu gimana? Ini pemasarannya gimana? Gitu. Oh malah ikutan sharing terus, gitu ya. Terus ternyata nyantol juga ke saya. Kamu jualan itu ya box ya? Oh iya. Oh bisa dong pesan di kamu ya. Akhirnya ada sinergi gitu ya Bu ya. Terus kalau dari Dinas Koperasinya sendiri, UMKM-nya sendiri itu membantu sekali di perizinan itu tadi. Oke. Untuk membantu pemasarannya Bu, bagaimana? Pemasarannya ini masih reseller juga. Oh dari reseller. Ada berapa reseller sudah Bu? Masih 2. 2 reseller ya. Itu Sidoarjo aja atau? Sidoarjo saja. Sidoarjo aja ya. Oke, baik. Ya, sahabat, untuk yang Anda yang pagi ini sedang menyimak program Sidoarjo Kota UMKM yang ingin ikutan sharing atau ingin tanya-tanya juga dengan 2 narasumber kita, Bu Asi dan juga Mas Didit, silakan Anda bisa WhatsApp ya ke redaksi Suara Sidoarjo di 0811 309 109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Ilyas Binoto, dulu tinggal di Dusun Betro, RT 007 RW 004, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Ilyas Binoto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, di hari Kamis 1 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, untuk pagi ini saya juga ingin sapa dulu dong untuk sahabat saya yang ada di Bluru Kidul. Ada Bu Vina di Bluru Kidul tadi menyapa juga. Mbak, lihat dong untuk produk usahanya dan harganya berapa ya. Oke, sebentar ya Bu. Kok tiba-tiba mati ini tadi. Cuman saya untungnya udah baca sedikit chatnya. Handphonenya mati. Oke. Terima kasih Bu Vina yang ada di Bluru Kidul sudah bergabung juga pagi ini. Nah, ini memang waktunya saya untuk menunjukkan produk usaha dari Bu Asi ataupun Mas Didit. Ini kita boleh lihat di kameranya. Ini boleh Bu ditunjukkan produk coklatnya itu yang mana sih Bu? Waduh, ini kalau saya sih udah lihat di sini. Oke, terlihat ya. Ini salah satu contoh dari produk saya. Ini kelihatan ya. Iya, mungkin agak maju dikit Bu, agak dimajukan dikit. Nah, lucu banget, kuning ya Bu, warnanya ya, kuning coklat ya. Itu dari warna dari coklatnya memang ya Bu. Dari coklatnya saya juga pakai Choco Art juga. Oh oke, Choco Art. Oke. Ada isinya kah Bu? Ada. Isiannya semuanya apa? Ada yang isi buah nggak sih sebetulnya, buah-buahan gitu? Buah ini di buah kering ya. Contohnya seperti apa? Kismis, terus apa ya? Terus apa kemarin? Aprikot juga ada. Oke. Jadi buah-buah kering ya yang bisa untuk dipadukan untuk coklat ya. Oke, baik. Itu kalau seperti itu kemasan itu juga kita dari customer yang pilih atau memang sudah disiapkan berapa pilihan atau requestnya customer tuh Bu? Ini requestnya dari customer. Oke. Jadi untuk sekat-sekatnya ini kamu minta berapa? Isi berapa gitu ya? Jadi kayak order aja. Kalau yang ini tadi untuk yang apa? Love ini tadi love ya, waru ini apa sih Bu namanya? Untuk kemasan apa ini namanya berarti ya? Box love. Box love ya. Itu isi berapa untuk coklatnya Bu? Ini tergantung, ada yang besar ada yang kecil juga. Ini kemarin yang kecil itu sekitar 7 buah, kalau ini sekitar 15-an. 15 ya. Boleh diangkat satu Bu, ditunjukkan itu ukurannya seberapa sih Bu? Ukurannya segini. Coklatnya seberapa nih ya? Coba kita lihat dulu. Ya, boleh didekatkan ke kamera Mas Franky. Nah, ini dia. Nah, terlihat nih Bu.
Nah, Ini ukurannya sekitar seberapa ya? diameternya 3 cm sampai 3,5. 3 cm sampai. Iya. Oh ya, oke. Ha-ha. Itu ada isinya tadi, Bu? Ada isinya semua, Mbak. Semua sama atau macam-macam atau sama saat bermacam-macam, jadi kita campur semuanya. Oke. Ada kacang-kacangan, ada buah tin, sama dry fruit tadi. Oke, baik. Sampai harga berapa ya, Bu, kalau yang ukuran ini? Box love ini tadi? Mulai 2.200 sampai 400 ribuan. 2.200 itu ngitungnya per apa tuh, Bu? Ini yang stick lolly. Oh, stick lolly. Ya. Oke. Kebetulan saya nggak bikin. Nggak bawa produknya ya. Oke. Terus kalau yang ini yang biru ini apa ya, Bu? Oh iya, ini untuk acara pertunangan atau nikahan. Oke, lucu banget itu, bagus banget ya. Ini kirain tadi hiasan gitu, Bu, tapi itu coklat. Coklat sama. Oke. Itu kayak mainan ya. Kayaknya memang kayak bukan coklat beneran. Itu sayang banget kalau dimakan, Bu ya. Oke. Itu susah nggak sih pengerjaannya, harus diukir-ukir begitu coklatnya? Enggak, kebetulan ini kan ada cetakannya, Mbak. Jadi bentuk-bentuknya juga ada cetakannya. Kalau mau bentuk lain bisa pakai ini apa, bisa diukir sendiri juga bisa. Oke. Baik. Iya. Ya, itu sampai berapa kalau buket bunga begitu, Bu? Kalau ini kebetulan saya bikinnya isi 41, 180 ribuan. 180 ribu ya. Wah, terjangkau loh sebetulnya ya. Itu manis banget gitu kan ya. Bentuknya manis gitu kan, tapi rasanya pasti manis, apalagi kalau sambil lihat saya gitu makan coklatnya. Iya. Oke, baik. Ini yang harga 180 ribu ya, Bu ya. Nah, ada model lain tidak, Bu, yang selama ini yang best seller orang biasanya pesan itu yang seperti apa? Kalau misalkan untuk yang lebaran itu yang model yang seperti apa? Dengan berapa isiannya? Terus kalau hari-hari biasa seperti apa? Kalau hari-hari biasa ini biasanya saya bikinnya ini untuk choco gift saja. Jadi request itu aja sama stick lolly itu. Kalau stick lolly 2.200? Ya, 2.200 sampai 10.000. Sampai 10.000. Tergantung dari apanya tuh, Bu? Tergantung dari ukurannya. Oh, ukurannya besar kecilnya itu ya stick lolly-nya. Oke, baik. Wah, harganya terjangkau ya. Kalau Bu Asi ini dari produk usahanya buy online kan ya, Bu ya? Lewat apa aja, Bu? Ini saya pakai Facebook sama IG. IG-nya di Asis Choco. Asis Choco. Asis Choco. Oke, FB-nya juga sama ya? Iya, sama. Asis Choco, CHOCO ya? Iya. Oke. Asihnya pakai H ya? ASIH ya? Betul. Oke, baik. Nanti yang mau pesen bisa langsung ke DM atau Facebook ya, inbox ya. Oke. Baik. Terus kalau nomor handphone bisa nggak sih pesen langsung? Oh, bisa. Ya, ke nomor mana, Bu? 0821 3283 9030. Oke, saya ulang ya. 0821 3283 9030 ya. Oke. Baik. Nah, ini harganya terjangkau banget, mulai dari 2.200 sampai yang 400.000 pun ada gitu ya, Bu ya. 400.000 itu ada apa? Bentuk apa, Bu? Sama Choco box juga, cuma bertingkat gitu. Model laci. Oke, model laci. Iya. Oke, baik. Itu biasanya isi berapa, Bu, kalau yang model laci itu? Isinya itu tergantung pemesanan juga. Kalau sekitar 400 ribuan itu isinya sekitar 90. Oke. 90 pieces. Itu ukurannya sama ya, kurang lebih dengan diameter yang ditunjukkan tadi ya, Bu ya? Oke, baik. Ya, nah kalau Mas Didit sendiri nih, Mas Didit, tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol nih tentang apa produknya nih, Mas. Kalau kaos harga berapa? Kalau pesan kaos aja atau plus sablon, terus kalau hem berapa kayak gitu. Terus yang lain-lain juga. Karena kayaknya saya lihat-lihat di situ ada pigora itu untuk apa ya, Mas? Ini kebetulan produk dari Neil Printing. Oke. Ya, ini salah satu produk desain kita. Jadi memang ini bisa untuk acara kayak perpisahan. Kita kartunis lah. Kita mengkartunis dari foto yang asli. Kita redesign menjadi segambar kartun. Nah, ini bisa buat untuk souvenir perpisahan atau digunakan untuk yang lain. Oke, sampai berapa harganya nih, Mas? Ini 65.000 udah dapat seperti ini. Oh,
65.000 udah dapat ini apa itu udah tulisan-tulisannya udah ada fotonya sama udah proses desainingnya. Oke. Jadi buat ini ya hadiah kenang-kenangan gitu ya. Hadiah kenang-kenangan ya. Oke, baik, ini keren banget ini ya, harganya 65.000 ya. Oke, kalau yang lain dari nail printing apa aja sih Mas? Pembuatan undangan. Iya, ada undangan custom juga yang kayak gini. Ini undangan yang low budget lah. Kita cari yang emang tapi udah bagus loh ini. Iya. Ini nggak lebih dari 1.500 harganya, jadi under 2.000 ya. Oh, di bawah 2.000 per piece ya. Di under 2.000. Oh, oke. Baik. Tapi udah bagus kok di sini ya. Iya. Oke, terus ada apa lagi nih Mas? Wah, ini kotak. Kita bongkar ya kotak ajaibnya Mas Didit nih. Oke. Nah, oh ini banyak banget nih ya produknya ya. Ini yang dari nail printing. Kita juga ada bisa pembuatan nota, Yasin, buku Yasin. Pokoknya segala jenis percetakan. Percetakan ya. Contohnya di percetakan memang. Oke. Berarti kayak bikin banner, backdrop, kartu nama bisa ya. Kita lebih ke arah desainingnya. Oh, desainnya aja. Bisa. Tapi jadi kalau kita cetak bikin banner bisa, kita cetakan juga bisa. Oh ya, oke. Oke, siap. Terus ini untuk yang itu yang ada di sana itu ada kaos, ada. Iya. Ini salah satu contoh kaosnya. Ya, ini seperti ini. Oke. Ini kaosnya tadi kalau saya sudah sempat pegang itu ya. Kaosnya bahannya agak tebel loh itu ya, tebel nggak tipis, terus juga kainnya adem banget kainnya. Ya, kebetulan kita pakai kain dari Bandung langsung. Ini cotton komplit dengan gramasi 24S. Jadi gramasi memang menentukan ketebalan dari kain. Gitu. Ini langsung dari Bandung kainnya langsung ya. Dari Bandung ya. Wah, itu ya. Oke, kalau sudah jadi dalam bentuk kaos begini sampai harga berapa nih Mas? Mulai dari 65.000 harganya. Polos ya? Polos, enggak, udah sama sablonnya. Oh, sablon itu tergantung kita ya, maunya seperti jadi apa gitu ya. Memang harga itu yang pertama dari sablonnya sih. Dari tingkat kerumitan sablon itu mempengaruhi harga. Oke. Gitu, ya, tapi tadi minimal 65.000. Ya, 65.000. Oke, baik. Terus ada jumper juga di sana. Ini ada hoodie. Hoodie ya. Oke. Ini kainnya juga ambil dari Bandung juga? Untuk yang hoodie ini kita pakai bahan fleece. Jadi bahan fleece katun. Biasanya kita finishingnya nggak pakai sablon, tapi kita lebih merekomendasikan pakai bordir. Oke. Jadi kita pakai bordir komputer. Oh, pakai bordir komputer. Untuk harganya kita masih di under 100 kok. Jadi kenanya 95.000. Oh, oke. Itu semua ukuran sama atau tergantung ukuran, Mas? Maksimal sih sampai XL. Cuman ketika ada penambahan sampai 2XL, 3XL itu bisa. Oh, cuma memang ada sedikit perubahan harga. Iya, benar. Oke. Ya. Oke, baik. Nah, ini tadi sebentar, saya belum bisa buka handphonenya. Oke ya, Bu Vina yang ada di Bulur Kidul, tadi ini sudah saya bongkar semua barang-barang produk-produknya dari Mas Didit dan juga Bu Asi. Nah, silakan yang mau pesan, untuk Anda yang mau cobain produk coklatnya dari Bu Asi, atau mau butuh pesan untuk berbagai macam kebutuhan seperti buku Yasin, ada minimal order nggak sih Mas? Sementara ini kalau untuk percetakan nggak ada. Percetakan nggak ada? Tidak ada, nggih. Termasuk hem, kaos, terus juga termasuk buku Yasin dan lain sebagainya. Kalau untuk konveksi dan sablonnya, yang di kaos nggak ada. Jadi kaos itu bisa pesan satuan. Oh, kalau hem? Nah, kalau misalnya hem dan yang lain-lain seperti topi ini, itu minimal ordernya 12 pieces. Oh, kalau topi minimal 12 piece. 12 pieces. Berapa itu, Mas? Topi ini harganya 35.000, udah sama bordirnya. Oh, oke. Baik. Iya. Itu semua bahan juga sudah dari Mas Didit ya. Jadi orang tinggal pesan mau model yang kayak apa kayak gitu ya. Pokoknya pesan tinggal jadilah. Tinggal jadi ya, udah beres deh pokoknya ya. Oke, Mas Didit, untuk akun Instagram atau mungkin selama ini untuk penjualan online lewat mana aja sih? Sementara ini kalau media sosialnya kita pakai Google Maps ya memang. Itu yang pertama, yang kedua baru-baru ini kita bikin IG. Itu di blacksport.id. Kalau untuk di Google Maps-nya di Blacksport Apparel. Untuk apanya tadi? Di Google Maps. Google Maps-nya? Di Blacksport Apparel. Apparel ya. Kalau untuk IG-nya di blacksport.id.
Oke, terus kalau nomor handphone biar katanya biasanya kalau langsung hubungin ownernya itu dapat diskon gitu kan ya. Pasti. Jadi nomor handphonenya berapa? Di 0856 4533 Iya. 0030. Oke, saya ulang ya Mas, 0856 4533 0030 ya. Benar. Oke, baik. Jadi yang mau pesan segera hubungi Bu Asih ataupun Mas Didit ya untuk kebutuhannya. Jadi jangan pusing-pusing lagi kalau ternyata mau ngadain acara terus mau kompakan nih pakai seragam semua kaosnya samaan gitu kan, atau yang punya membentuk sebuah organisasi baru mau butuh hem, udah langsung aja deh pesen langsung ke Mas Didit gitu ya. Oke, dijamin harganya terjangkau tapi kualitasnya keren banget. Saya udah buktikan tadi, sudah pegang juga kaos-kaosnya tuh adem banget gitu ya. Dan kalau yang mau punya acara nih atau yang mau lamaran terus butuh coklat, buket bunga coklat gitu ya, nah itu silakan bisa pesan menghubungi Bu Asih. Atau yang mau ya kalau memang hobinya makan coklat udah deh, yang pengen manis mungkin Kansa pengen manis gitu kan, pengen coklat, sukanya makan coklat. Kansa tuh suka banget makan coklat. Jadi nanti boleh order ke Bu Asih ya. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bermanfaat. Yang jelas semoga-moga usahanya berjalan lancar, sukses selalu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, tapi kita ngobrolnya, Mbak, saya sudah go international loh untuk produk-produk saya, sudah ekspor semua. Waduh, pasti bangga dong. Oke deh, sehat selalu ya semuanya Mas Didit dan juga Bu Asih. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.